Tidak ada yang lebih sial dari nasib seseorang yang ingin melucu, tapi sama sekali tidak lucu. Jangankan orang lain, saya sendiri tidak tertawa oleh lelucon saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan paling gampang. Tinggal bertingkah kocak, dan orang-orang akan tertawa. Namun bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti. Tidak mudah membuat orang tertawa. Apalagi ketika sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman di mana orang-orang mudah marah dan tersinggung, membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian pikir. Bisa-bisa karena lelucon kalian ditangkap. Karena dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Lawan baik saya, seorang pelawak, ditangkap hanya karena membawakan lelucon yang kemudian dianggap menghina. Dia bercerita, ada seseorang yang memanjat pohon kelapa pukul 10 pagi. Lalu ia kumandangkan azan subuh di pohon kelapa itu. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Woi, ada orang azan. Woi, ayo cari. Oh, boy, itu orangnya. Oh, orang kafir. Kamu azan pukul 10 pagi. Turun kamu, penghinaan namanya ini. Kafir, turun kamu. Loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Saya sudah azan subuh pukul 4 pagi di masjid. Kalian tidak ada yang datang. Saya azan subuh di sini. Kenapa kalian pada berbondong-bondong datang? Jadi, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Siapa yang tidak taat? Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang lain. Hanya karena berbeda menjadi bermusuhan. Sepertinya orang sekarang ini suka sekali bertengkar. Kalau Descartes bilang, aku berpikir, maka aku ada. Kalau orang-orang sekarang bilang, aku bertengkar maka aku ada. Pertengkaran sekarang diperjualbelikan. Dijadikan komoditi. Bahkan dijadikan pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang ini susah membuat orang tertawa. Saya menjadi badut meneruskan bapak saya. Bapak saya dulu juga seorang badut. Makanya sekarang saya menjadi badut. Kan sekarang sedang ngetren. Kalau bapaknya presiden, anaknya ingin jadi presiden. Bukan. Kalau bapaknya presiden, anaknya calon gubernur. Ada juga yang calon jadi wali kota. Udah, jangan ngomong lantur. Nanti saya malah ditangkap.
mari masuk. Aduh. Silakan duduk. Mau makan atau minum? Saya carikan dulu ya. Kamu tidak mau makan dan minum? Tidak haus dan lapar ya? Syukurlah, lagi pula tidak ada apa-apa di rumah. Tapi kalau GoFood bisa. Kamu yang bayar ya. Jangan tertawa seperti itu. Begini-begini, saya juga manusia. Bisa falling in love. Tampan tidak pacar saya. Namanya Sai. Lengkapnya Sai Gateli. Saya tidak menyangka kamu masih ingat dengan saya. Saya kira kamu sudah tidak mau sama saya. Kamu pasti kangen ya? Sama saya juga. Tapi jangan rindu. Rindu itu berat. Kamu tidak akan kuat. Biar aku aja. Saya berterima kasih kamu masih mau sama saya. Saya dengar kamu punya pacar baru. Yang lebih cantik, lebih kaya. Tapi ternyata kamu masih mau sama saya. Sumpah I love you, I miss you. Saya boleh nggak peluk kamu? Cium kamu. Aduh. Hai. Rai. Hai. Halo. Mimpi. Kurang sial apa lagi saya coba. Badut jomblo. Sudah badut. Jomblo pula. Ambiar sudah nasib saya. Kenapa kalian menatap saya seperti itu? Ada yang aneh dengan saya. Sudah saya bilang, saya ini orang sial. Tapi nasib memang aneh. Memberikan kejutan yang tidak pernah saya duga sebelumnya. Lihat penampilan saya. Begitu keren dan necis seperti ini. Tidak pernah saya memimpikan hal seperti ini. Tapi mungkin memang inilah nasib saya. Suatu hari saya diundang untuk menghibur di kampanye partai. Menurut saya penampilan saya biasa-biasa saja. Bahkan tidak lucu sama sekali. Namun para hadirin yang datang tertawa terbahak-bahak. Saya hanya menjentikkan jari seperti ini. Mereka tertawa. Saya hanya goyangkan bokong seperti ini. Mereka tertawa.
saya hanya diam seperti ini, mereka tambah tertawa. Mereka terhibur dengan tingkah laku bodoh dan konyol saya. Saya tidak pernah merasa setolol itu sebelumnya. Namun, kepala partai mendatangi saya. Beliau menjabat saya, memuji-muji saya. Dia berkata, saya adalah orang yang karismatik. Saya punya bakat untuk disukai banyak orang. Dan itulah kekuatan pemimpin. Kemudian dia bilang, tidak harus pintar untuk menjadi pemimpin. Kamu hanya perlu disukai banyak orang. Demokratis tidak menjadikan orang pintar sebagai pemimpin. Namun, orang yang disukai banyak orang. Jika sudah banyak yang menyukaimu, memujamu, jika kamu salah, benar, ngibul atau berbohong, mereka akan tetap memujamu, menyukaimu. Dan kamu punya bakat besar untuk seperti itu. Dan itulah yang diperlukan partai. Kemudian mereka dandani saya necis seperti ini. Dan didaftarkan ikut pilkada. Padahal beda pilkada dan pilkab saya tidak tahu. Tapi katanya kalau pilkab anak-anak jangan coba-coba, berbahaya. Kalau pilkada bolehlah anak-anak coba-coba. Artinya anak pejabat banyak yang mencalonkan diri di pilkada. Saya tidak habis pikir bagaimana bisa mereka mendaftarkan saya yang bahkan ijazah pun tidak punya. Namun kembali mereka berkata, ijazah adalah hal yang mudah. Kami bisa palsukan. Jangankan ijazah. Kebenaran pun bisa kami palsukan. Dan sialnya saya menang pilkada. Gila kali ya orang-orang. Mereka memilih saya karena dianggap bisa menghibur. Bisa membuat hidup mereka bahagia. Menjadi badut tidak pernah saya berhasil membuat orang tertawa. Namun ketika menjadi pemimpin, berkali-kali saya membuat orang tertawa. Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Panjang umur pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Dulu menjadi badut. Sekarang menjadi pemimpin pun tetap seorang badut. Badut yang bisa mereka atur-atur. Badut yang bisa membuat mereka terhibur. Sungguh menjadi badut itu berat. Kalian tidak akan kuat. Biarkan para pemimpin saja.